Oke, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan publik, Bi, kenapa mengundang Dr. Louis Ouyen? Ini hanya akan membuat kegaduhan di masyarakat kalau bicara mengenai COVID-19 berdasarkan perspektif dari Dr. Louis Ouyen. Ngelihat dari perspektif saya, pandangan Dr. Ouyen bisa membuat kegaduhan ini berhenti. Ya kan, ini cuma tergantung cara pandang aja. Sudah bersama saya saat ini Babe Aldo. Apa kabar, Babe? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi betul ya Babe Aldo ya, waktu itu Babe Aldo mengundang Dr. Louis untuk datang ke podcast Babe. Betul, tapi sebelum dilanjut ini boleh izin buka masker nggak nih? Oh, silakan Babe. Boleh. Jadi waktu itu Babe mengundang Dr. Louis Ouyen untuk datang ke podcast Babe tanggal berapa? Hari Jumat itu, jadi terjadi perbincangan pertama itu hari Jumat malam. Karena kan itu hari apa itu ya, saya ngelihat Dr. Ouyen ini diwawancara di salah satu televisi swasta yang ada Hotman Paris di situ. Kita ngelihatnya sebagai masyarakat kan, kok nggak dikasih kesempatan berbicara ini. Akhirnya jadi itu alasan Babe mengundang Dr. Louis Ouyen untuk datang ke podcast untuk Babe. memberikan kesempatan dia berbicara gitu. Oke, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan publik, Bi, kenapa mengundang Dr. Louis Ouyen? Ini hanya akan membuat kegaduhan di masyarakat kalau bicara mengenai COVID-19 berdasarkan perspektif dari Dr. Louis Ouyen. Ngelihat dari perspektif saya, pandangan Dr. Ouyen bisa membuat kegaduhan ini berhenti. Ya kan, ini cuma tergantung cara pandang aja. Saya termasuk orang yang percaya adanya virus. Nah, kalau nggak percaya COVID-19, bagaimana dengan orang-orang dan juga data yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19? Ada banyak yang sudah meninggal dunia, bahkan kemarin rekor mencetak 50.000 lebih yang terkonfirmasi positif. Pertanyaan itu kan dijawab sama Dr. Louis. Yang menentukan itu COVID-19 siapa? Cuman alat. Dan alat itu pun kita sebagai masyarakat sampai hari ini juga disuguhi. Ternyata ada juga yang di-COVID kan, ada kan? Bahkan ditemukan jenazah yang udah dikubur ternyata nggak COVID. Jadi ini kan informasi-informasi seperti ini kan mengganggu pernyataan itu tadi. Nah, kalau misalnya menyatakan bahwa COVID-19 atau tidak kalau nggak berdasarkan alat, lantas? Berikan Dr. Louis kesempatan untuk membuktikan bagaimana kalau itu bukan COVID. Pandangan Dr. Louis seperti apa yang disampaikan ketika itu? Yang disampaikan Dr. Louis itu bukan mengetahui itu virus atau bukan gitu. Yang disampaikan adalah Dr. Louis adalah penyebab kematian itu bukan COVID gitu. Interaksi antar obat, itu intinya saya yang membuat saya tertarik sama pendapat Dr. Louis itu adalah interaksi antar obat itu. Itu ada kemungkinan besar di situ. Saya pun bukan mengatakan langsung percaya gitu, tapi masuk di akal, layak diuji coba. Nah, tapi alhamdulillah saya jadi yakin Dr. Louis benar hari ini. Kenapa? Ada revisi obat. Ada apa dengan revisi obat itu, Babe? Ya berarti kan berarti ada pengakuan secara halus gitu. Kok di revisi penggunaan obat penanganan COVID. Secara tidak langsung mengiyakan pernyataan Dr. Louis. Ada yang salah dalam penggunaan obat selama ini. Kenapa direvisi? Tapi gini, Be, yang menjadi pertanyaan saya. Jadi dari tadi 2 poin yang sempat kita bahas, Babe, jadi bisa disimpulkan apa pandangan Babe soal keberadaan COVID-19 ini? Dengan ada pernyataannya Dr. Louis itu, setelah saya podcast sama Dr. Louis itu, saya mempraktekkan apa yang dikatakan Dr. Louis itu. Pakai masker, kenapa pakai masker itu bisa menurunkan imun. Saya nyoba pakai masker, terus pakai helm, jalan, itu ngap. Jadi saya memang mulai percaya gitu setelah uji coba diri saya sendiri. Ternyata betul, pakai masker ini sekarang gue cuman karena takut aturan aja. Karena peraturan dendanya lebih serem daripada efek COVID gitu. Bukan berarti gue menganjurkan untuk tidak melakukan prokes ya. Prokes, sebaik-baik prokes. Karena kesehatan itu ada nggak ada COVID, kita harus jaga kesehatan. Bagaimana kemudian pandangan Babe mengenai ada pihak, misal kita sebut Dr. Tirta, yang terus menggalakkan protokol kesehatan termasuk juga pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Seperti apa tanggapan Babe? Ya, saya berharap Dr. Tirta sama Dr. Louis bisa duduk bareng gitu. Tapi jangan dibuat kami itu seolah-olah dijudge gitu. Yang percaya Dr. Louis gila, yang percaya... Akhirnya justru kami timbulnya malah nggak percaya dia gitu. Dr. Louis bilang bahwasanya penjelasan saya ini diterima dokter-dokter lain gitu. Dokter lain juga ada yang menerima penjelasan, kecuali Tirta katanya. Nah, Dr. Louis sempat nggak bercerita ke Babe waktu podcast untuk berkomunikasi, untuk melakukan forum ilmiah mengenai pandangan mengenai COVID-19? Ya, jadi itu justru saya tahunya dari ID. Bukan dari Dr. Louis itu. Dr. Louis ketika podcast tidak bercerita soal itu? Nggak ada. Cuman Dr. Louis katanya menyampaikan
informasi kepada mereka dari pihak ID. Masalah undangan untuk diskusi ilmiah itu nggak disampaikan, justru yang menyampaikan ID. Yang Dia waktu menyampaikan ke saya kan kemarin itu. Nah, jadi saya kepengennya lah kalau memang ada diskusi itu kenapa nggak terbuka gitu. Jadi sebetulnya ini perlunya keterbukaan informasi antar perbedaan pendapat dokter. Dokter Tirta juga pernah bilang kok, aku percaya COVID, boleh. Kamu nggak percaya COVID, boleh. Tapi ternyata ya akhirnya lapor-lapor juga ya. Ngopi dulu gue deh ya. Kemarin saya sempat wawancara dengan Dokter Tirta. Ya, mungkin ini Babe bisa memberikan pernyataan juga berdasarkan hasil podcast Babe kemarin bersama dengan Dr. Luis. Dr. Tirta mengatakan seperti ini, saya sudah berkali-kali WA kepada Dr. Luis untuk mengajak forum ilmiah, tapi tidak pernah terjadi. Yang pertama saya nggak tahu apakah benar sudah ada WA, sudah tercatat, dan kenapa Dr. Luis menolak itu kan belum tahu kita kenapanya. Kalau umpamanya alasannya itu karena Dr. Luis nggak punya dasar ilmiah, memang terbukti seperti itu, kami akan dengan gampang nggak percaya Dr. Luis. Tapi kan ini belum pernah terjadi pembuktian itu. Tapi Dr. Luis sempat mengatakan tidak memiliki bukti, misalnya kajian ilmiah untuk membuktikan ini. Ada dia, kan dia sempat itu ngasih sama saya itu ada obat, daftar obat, penulisan resep, dia ada bukti ilmiah. Bahwasanya Dr. Luis nggak ngomong ngecap ini. Dan itu Babe ngelihat nggak bukti itu? Ngelihat. Ada kemudian pihak yang mengatakan, saya sebut misalnya kemarin Dr. Tirta mengatakan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian ketika dilakukan proses penyidikan terhadap Dr. Luis, Dr. Luis ini memberikan keterangannya ini linglung dan lain sebagainya. Anda melihat hal itu juga nggak ketika berbicara langsung dengan Dr. Luis? Kalau dia linglung, bagaimana dia bisa podcast sama saya dengan sistematis begitu? Itu sistematis loh Mbak. Dia menjelaskannya semuanya dengan sistematis. Dan diterima oleh banyak orang. Dan buktinya diterima banyak orang apa? Booming. Sampai TV One akhirnya nyari saya. Oke. Baik, terima kasih Babe atas waktunya dan kita akan temukan fakta berikutnya. Ya nggak ada, kita belum pernah ngelihat orang begitu gitu. Tapi kebanyakan Di rumah sakit. why gitu ya? Why? Bukan nggak percaya COVID, tapi penjelasan Dr. Luis masuk di akal kami. Bisa jadi kan, ya kata-kata bisa jadi itu perlu pembuktian gitu. Nah, yang saya mau tanya dari ID, di saat ID mengajak Dr. Luis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh dikatakan gila oleh kaumnya di saat dia bangun kapal di atas gunung. Nabi Ibrahim dikatakan gila di saat dia menghancurkan sesembahan dan melawan Namrud. Nabi Musa dikatakan gila di saat dia melawan Firaun. Nabi Muhammad SAW dikatakan gila oleh kaum kafir Quraisy, oleh petinggi-petinggi Quraisy. Gak cuma dari Islam. James Watt dikatakan gila. Alexander Graham Bell disebut orang gila. Wright Brother yang bikin pesawat dikatakan gila, masa mau bikin kayu terbang. Jadi gue cuma mau pesen, kalau lu nggak bisa mikir seperti orang itu, jangan lu sebut gila. Karena ingat, gila bukan bodoh. Susah kalau ngadepin orang bodoh, udik lagi.